Hai teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Eselina di sini. Video kali ini aku mau ngomongin ke kalian kalau aku kemarin lulus JLPTN 2. Jadi di video kali ini aku akan share ke kalian tips aku belajar JLPTN 2 dari kemarin aku ambil N3 itu di bulan Desember 2024 dan aku cuma belajar kurang lebih 5 bulan untuk bisa dapetin N2. Terus aku akan sharing juga ke kalian buku yang aku pakai, terus kayak tips dan strategi untuk manajemen waktu juga, dan kesulitan dan tantangan juga yang aku hadapin waktu belajar N2. Dan by the way, aku sekarang lagi belajar kelas N1 sekarang, dan aku akan coba juga N1 di bulan Desember nanti. Walaupun gak terlalu ada gising ya teman-teman, tapi yaudah gak apa-apa, kita coba dulu aja kan, karena kita gak tahu kan hasilnya gimana. Yang penting udah berusaha. Jadi tanpa berbasa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Oke guys, yang pertama aku mau cerita dulu berapa lama proses belajar aku dari N3 ke N2. Waktu itu kurang lebih sih sekitar 4-5 bulan belajarnya, karena aku langsung ngambil N2 waktu lulus N3. Karena aku waktu di Jepang kan tinggal 1 tahun waktu itu, jadi aku langsung mau ngebut supaya aku bisa ngambil N1 juga gitu. Terus metode belajar apa yang aku pakai? Pertama aku pakai buku dari sekolah. Jadi aku ada beberapa buku ini yang dapat dari sekolah. Yang pertama itu aku pakai Shinkansen Master. Ini bumponya, ini dokanya, ini dapat gratis juga dari sekolah. Aku nggak beli. Terus ini juga dapat yang GOI-nya, Quick Mastery of Any Vocabulary, kayak gitu dong. Terus dan aku beli juga mandiri ini, Nihongo no Mori. Aku beli ini di toko buku. Harganya itu sekitar 3.600 yen atau sekitar 400.000 mungkin kalau dirupiahin. Jadi ini itu kono isatsu de gokaku de suru. Jadi kayak dengan satu buku ini tuh bisa gokaku, dan ini tebel banget guys. Jadi isinya itu ada bumpo, kanji, dokai, chokai juga ada. Jadi ini bukunya lumayan lengkap menurut aku dan lebih ke banyak latihan soalnya guys. Jadi aku biasanya kalau udah belajar dari sekolah, kayak aku udah punya pengetahuannya dulu, baru aku ngerjain soal di sini. Ini buku yang aku pakai. Dan selain buku itu aku juga dengerin podcast guys. Selama kemarin belajar N2 itu podcast menurut aku hal yang paling bikin cokai aku itu makin meningkat gitu. Podcast itu aku sering kayak denger Yuyu Nihongo, terus ada juga apa gitu, aku lupa namanya, nanti aku akan bikin juga deh screenshotannya di sini gitu. Aku tiap hari dengerin podcast, jadi kayak sambil jalan gitu, atau sambil bawa motor aku dengerin, atau sambil arubaito, sambil kerja part time aku dengerin juga. Jadi waktu aku itu nggak terbuang sia-sia gitu guys. Aku bener-bener kayak memanfaatkan waktu 4 atau 5 bulan itu untuk sebaik-baiknya belajar N2 gitu. Dan yang kedua itu adalah kesulitan dan tantangan yang aku hadapi waktu belajar N2. Sebenarnya sih kalau misalnya aku sendiri kemarin hasilnya itu cokai aku yang paling bagus. Cokai aku itu 52/60, jadi cuma salah sekitar 4 soal doang. Jadi emang karena aku sering dengerin podcast dan sehari-hari juga ngomong sama orang Jepang dan sering denger bahasa Jepang juga, jadi emang aku udah nareta ya sama bahasa Jepang, kayak udah terbiasa gitu. Cuma aku kemarin mungkin paling susah itu di ini ya, di bumpo. Aku itu bumpo ya hambung gurai lah kayaknya, setengahnya itu dapat. Dan kalau misalnya kotoba mama hambung hijau gurai karena skoshi gitu, jadi nggak terlalu yang over banget gitu. Jadi kalau untuk kanji aku juga sering banget kayak misalnya di notes gitu guys. Notes kalian nulis kanji itu satu gitu, misalnya sebiji kanji, dan kalian misalnya kan tahu kan yomi katanya tuh gimana cara bacanya. Misalnya apa ya, kanke, kanji kanke. Jadi kan ada kanji yang pertama itu kang bacanya, dan kanji yang kedua itu kei. Jadi itu kalau misalnya kanji kang itu apa sih artinya gitu, kanji kei itu apa sih artinya kalau dia berdiri sendiri, itu aku cari tahu. Jadi kalau misalnya nanti aku ketemu nih kanji satu si biji si kang ini, terus digabungin sama kanji yang lain, oh naruhodo, kayaknya kayak gini deh artinya. Jadi kayak gitu guys. Dan cara bacanya juga oh kang kana, kayak gitu, kang sei kana. Jadi kayak kita bisa oh cara bacanya kalau dari kotoba yang ini gitu, dan kalau dicampur sama kotoba yang lain jadinya ini gitu. Jadi kayak aku selalu belajar onyomi sama kunyominya. Jadi kalau misalnya ada misalnya di jalan gitu, aku jalan terus aku lihat itu ada kanji, aku tahu itu semua kanjinya, ada 3 biji nih misalnya kanji berderet. Oh tapi cara bacanya shoki, berarti kayak
Jadi aku udah inget guys, kayak kotoba yang aku tahu dan aku campur, aku susun gitu. Oh jadi cara bacanya gini kali ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi emang kalau menurut aku belajar kanji itu kayak gitu kali ya. Jadi kita harus belajar onyomi kunyomi, terus kita juga harus tahu arti dari masing-masing kanji itu apa. Misalnya kanji pohon lah, mori. Jadi kita udah tahu, oh kalau ada kanji ini ya pasti ada hubungannya sama pohon gitu. Atau kita misalnya tahu kanji apa ya, misalnya ada kanji api, ka. Jadi kalau misalnya ada kanji api itu ya kalau digabungin sama kanji yang lain ada makna tentang apinya gitu. Jadi kita bisa sozo, jadi kita bisa kayak suisoku gitu, jadi kita bisa guess apa sih artinya gitu. Oke, kalau yang untuk berikutnya itu aku mau ngasih tips dan strateginya. Kalau aku setiap hari biasanya pasti ngerjain soal gitu guys, kayak ngerjain soal di sini. Misalnya sehari itu kotoba sama sama bumpo, besok misalnya kotoba sama dokai atau reading, terus besoknya lagi misalnya kotoba sama chokai atau listening. Jadi kayak tiap hari itu aku paketin dan belajar terus gitu loh, kayak walaupun gak disuruh sama guru juga aku di luar juga nyari buku sendiri, dengerin podcast sendiri. Jadi kayak aku makin terbiasa sama bahasa Jepang itu gitu. Dan menurut aku dengan belajar kayak gitu aja juga cukup gitu untuk N2. Dan aku mau bahas, kan kata orang-orang N2 sama N3 kan jauh banget ya levelnya ya. Dan kalau menurut aku jauh, karena N3 itu sebenarnya kayak bahasa Jepang sehari-hari yang basic gitu. Kalau kamu mau tinggal di Jepang, kamu harus punya N3 gitu. Kalau misalnya kalian cuma N4 atau N5 di Jepang itu nggak bisa ngapa-ngapain. Kayak waktu aku nyampe di Jepang kan aku N4 ya. Aku ini cuma bengong-bengong kayak hah kayak gitu-gitu doang guys, karena nggak tahu gitu. Tapi kalau N3 itu bahasa sehari-hari ngerti lah gitu dikit. Tapi kalau N2 itu lebih ke bahasa bisnis. Jadi kayak banyak kosakata yang lebih kayak artinya mirip-mirip, cuma beda kanjinya, beda kotobanya gitu. Misalnya apa ya, kalau di bahasa Indonesia ini mungkin kayak menjelaskan sama mendeskripsikan kali ya. Kan kalau mendeskripsikan kayak lebih tinggi gak sih bahasanya dibandingkan menjelaskan gitu. Misalnya apa ya, contohnya lagi mungkin kayak beli kali ya, beli sama pembelanjaan kali kayak gitu. Jadi kayak kau sama konyu, jadi kayak beda gitu loh bahasanya gitu, lebih kayak bahasa yang untuk bisnis gitu. Dan kalau N1 itu lebih standar ke native guys. Dan N1 itu sekarang kayak senyum aja gitu aku sambil belajar N1. Oke, kalau misalnya untuk manfaat lulus N2 itu apa sih guys? Jadi manfaatnya itu sangat-sangat ada. Dan kalau misalnya untuk kalian yang udah sarjana dulu di Indonesia terus punya N2 itu, kalian bisa kerja di Jepang itu sebagai visa Gijinkoku, dan itu yang aku incar sekarang gitu. Jadi kan aku udah punya N2 dan aku udah S1 kan dulu di Indonesia. Jadi aku sekarang lagi proses Shushoku Katsudo, yang artinya itu lagi proses lagi nyari kerja gitu guys di Jepang. Dan kerjanya itu yang kantoran. Kan kalau kerjaan yang lain kan ada yang Tokutegino kan gitu kan. Kalau Tokutegino biasanya cuma bermodal N4 dan kalian lulus SMA juga bisa masuk Tokutegino. Tapi kalau untuk Gijinkoku kalian harus punya N2 atau N1 dan lulusan sarjana gitu. Oke guys, sekarang aku mau lebih ke detail ya guys, tips and tricks ke masing-masing bagian gitu. Pertama untuk Mojigoi, itu yang paling aku kejar waktu awal-awal. Jadi kayak 1-2 bulan pertama itu aku nggak langsung belajar chokai, aku nggak belajar dokai, aku nggak belajar bumpo, itu aku ngikutin dari sekolah doang. Aku pribadi tuh langsung belajar ke Mojigoi kanji gitu. Tiap hari aku nulis kanji. Jadi kayak misalnya satu kanji gitu, aku nulis sampai 10 kali gitu, biar aku ngapalin bentuknya guys. Itu aku dapat tips dari teman aku yang udah lulus N1. Dia orang Myanmar, jadi dia emang jago banget kan bahasa Jepangnya, dan dia ngasih tahu ke aku tipsnya itu nulis satu kanji bentuknya gini dan aku tulis sampai 10 kali gitu. Aku kasih tahu contohnya. Oke guys, ini aku mau kasih tahu contohnya, tapi ini kanji N1 by the way. Aku tetap ngikutin cara ini untuk belajar N1 juga. Jadi kayak gini guys, kalian bisa lihat gak sih? Mungkin ini kayak hantai ya, kayak kebalik gitu. Cuma jadi ini satu jenis kan, satu kanjinya itu aku tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kayak aku sampai udah hafal bentuknya gitu. Jadi kayak misalnya walaupun masih belum nempel gitu artinya, cuma aku udah tahu cara nulisnya gimana, garis-garisnya itu gimana gitu.
Oke guys, dan untuk berikutnya itu aku mau ngasih tahu ke kalian juga tips dokai. Ya kalau misalnya dibilang dokai aku sebenarnya pas-pasan gitu, kayak cuma bener setengahnya doang, nggak yang bagus-bagus banget gitu. Cuma waktu itu aku gimana ya, belajar dokai itu pertama kita harus baca pertanyaannya, abis itu kita cari kata kuncinya gitu dari pertanyaan dan pilihan gandanya gitu guys. Dan abis dari situ kita langsung cari ke bunshonya gitu, kita langsung cari gitu yang mana sih yang ada kata kuncinya gitu. Dan kalau ada kita langsung kayak cari yang sama artinya gitu guys. Gitu kalau untuk dokai. Sebenarnya kalau untuk grammar sih juga aku nggak terlalu jago ya guys, karena aku lebih bagusnya itu di bagian chokai atau yang listening gitu. Kalau grammar ya mungkin latihan soal gitu. Dan kayak misalnya ada nih kayak grammar sai gitu kan, artinya itu kayak toki, sama aja kayak toki, cuma kayak lebih dipakai misalnya kenapa, misalnya dipakai waktu kondisi tertentu gitu, bukan yang daily basis gitu, misalnya kayak hal-hal yang khusus gitu itu baru dipakai kayak gitu. Jadi kayak kita cari apa sih yang sama bumpo yang ini gitu, dan apa sih yang beda gitu. Lebih ke latihan bukunya, kalian bisa coba latihan aja gitu buku yang banyak gitu. Dan aku sekarang mau spill juga, kayak sekarang aku belajar N1 itu gimana. Apakah N1 susah? Ya benar sekali, susah sekali. Jadi kayak aku kalau misalnya belajar N1 kayak ini kanji apa, nggak pernah lihat sebelumnya. Jadi kayak aku belajarnya tetap sama kayak N2 kemarin, kayak kanjinya aku tulisin gitu berkali-kali supaya aku kayak ingat bentuknya gitu, kayak udah terekam gitu di memori aku. Dan hafalin kayak ini kanji ini artinya ini. Misalnya juga ada kayak, kalau misalnya kalian tahu ada kayak sui, ada kanji mizu, ini ada tentang arti airnya gitu. Jadi kayak ada hubungannya gitu guys. Kayak kanji itu adalah kayak pola gitu yang bisa kita ngertiin maknanya itu kalau misalnya kita tahu bentuk kanji ini artinya apa, bentuk kanji ini artinya apa, kalau digabungin berarti maknanya apa gitu. Jadi sangat seru guys, sangat seru. Jadi kalian untuk yang lagi belajar JLPT juga semangat, jangan langsung menyerah guys. Kalau kalian menyerah kan kalian akan berhenti di titik itu doang, gak bisa maju ke depan gitu. Oke guys, jadi kalau misalnya kalian lagi yang ngambil JLPT kemarin hasilnya gimana, boleh komen di bawah ya guys. Dan kalau untuk kalian yang mau ngambil di JLPT bulan 12 nanti, kalian mau ngambil level apa, kasih tahu juga di kolom komentar di bawah ya. See you on my next video. Bye bye. Gambatte ne.